Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Iwan berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini bertemu kembali bersama Pak Iwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang solih dan solihah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Pak Iwan akan ajak anak-anak untuk bertepuk tangan. Untuk tepuk kali ini, Pak Iwan akan ajak anak-anak untuk tepuk surah Al-Ikhlas. Siap? Ikuti Pak Iwan ya. 1, 2, 3. Namanya Al-Ikhlas, artinya memurnikan keesaan Allah. Jumlahnya 4 ayat, diturunkan di Mekah. Ikhlas, yes. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi tepuk surah Al-Ikhlas. Anak-anak bisa ya? Yuk ikuti sekali lagi. Siap? 1, 2, 3. Namanya Al-Ikhlas, artinya memurnikan keesaan Allah. Jumlahnya 4 ayat, diturunkan di Mekah. Ikhlas, yes. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi adalah tepuk surah Al-Ikhlas. Dengan bertepuk surah Al-Ikhlas tadi, Pak Iwan berharap anak-anak akan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas dan diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah sebelum kita awali pelajaran pada hari ini, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, apakah anak-anak tahu hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, Pak Iwan ambilkan bukunya. Nah anak-anak, ini dia bukunya. Hari ini kita akan belajar perilaku ikhlas bab 8 halaman 112. Nah silahkan anak-anak dibuka bukunya. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, setelah ini silahkan anak-anak menyimak materi video dari Pak Iwan. Semangat belajar. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sikap ikhlas. Dan quote hari ini yaitu amal menjadi kurang sempurna tanpa hadirnya rasa ikhlas. Oleh karena itu silahkan anak-anak simak materi pada hari ini. Selamat belajar. Peta konsep materi pada hari ini yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian sikap ikhlas, yang kedua contoh sikap ikhlas, dan yang terakhir hikmah bersikap ikhlas. Anak-anakku yang solih dan solihah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu pembahasan pengertian sikap ikhlas. Kira-kira anak-anak ada yang tahu pengertian dari sikap ikhlas? Ya, ikhlas artinya bersih hati atau tulus hati. Anak-anakku yang solih dan solihah, sikap ikhlas merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sikap ikhlas bisa mengantarkan seseorang pada sikap sabar. Orang yang sabar akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan segala sesuatu, setiap muslim dianjurkan untuk ikhlas. Orang yang ikhlas itu hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan lawan dari ikhlas yaitu perbuatan riya. Apa itu riya? Riya adalah melakukan amal bukan karena mengharap ridho Allah, akan tetapi mencari pujian dan memasyhurkan di mata manusia. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, di sini ada pengertian lain dari ikhlas. Yang pertama, ikhlas adalah meniatkan suatu amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas adalah tidak mengharap pujian orang lain. Yang ketiga, ikhlas hanya mengharap balasan dari amalannya di akhirat
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soli dan solihah, selanjutnya pembahasan tentang contoh sikap ikhlas di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada contoh sikap ikhlas di sekolah, yaitu contohnya memberikan sebagian bekal kepada teman yang merasa lapar yang ia tidak membawa bekal. Sedangkan contoh sikap ikhlas yang di rumah, yaitu membantu membersihkan rumah tanpa syarat. Nah, kira-kira apa sih dalil yang berkaitan dengan sikap ikhlas itu? Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3644 dan Ibnu Majah nomor 252 disebutkan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah atau dalam tanda kutip ikhlas, namun ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi duniawi, maka ia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Dalam hadis ini dapat kita ketahui bahwasanya apapun amalan yang kita kerjakan termasuk dalam menuntut ilmu harus kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang soli dan solihah, selanjutnya apa sih tanda-tanda seorang itu bersikap ikhlas? Yang pertama, ia tetap merasa sama dengan pujian dan celaan orang lain. Yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat, atau dengan kata lain tidak mengungkit amalan kebaikan yang pernah ia kerjakan. Dan yang ketiga, yaitu hanya mengharap balasan di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah bersikap ikhlas. Hikmah bersikap ikhlas yang pertama adalah dengan bersikap ikhlas kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati senang dan tidak terbebani. Yang ketiga, terjaga semangatnya dalam menjalankan tugas. Yang keempat, melatih diri sendiri menjadi lebih sabar. Yang kelima, lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tidak mudah memikirkan hal yang berbau materi. Nah, anak-anakku yang soli dan solihah, itu tadi pembahasan tentang materi sikap ikhlas. Oleh karena itu, yuk anak-anakku sekalian, mari kita luruskan niat dan kita tata hati kita, mengikhlaskan segala amalan yang kita perbuat hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan kuis di e-learning. Selamat mengerjakan, semangat! Nah, anak-anakku yang soli dan solihah, itu tadi video materi perilaku ikhlas hari ini. Kira-kira anak-anak ada yang ingat nggak materi pada hari ini? Coba Pak Iwan tanya, apa itu perilaku ikhlas? Apa itu pengertian ikhlas? Ya benar, ikhlas adalah bersih atau tulus hati. Nah, anak-anakku yang soli dan solihah, kira-kira ada manfaatnya nggak apabila kita berperilaku ikhlas? Ya benar, apabila kita berperilaku ikhlas, maka kita akan mendapat ketenangan hati. Selain itu, juga kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soli dan solihah, mungkin itu saja video dari Pak Iwan. Terima kasih sudah menyimak video dari Pak Iwan. Pak Iwan pamit. Pak Iwan berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga sholat 5 waktu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Pak Iwan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat.